bangun tidur ototnya jadi menyusut? Kenapa di saat kita nge-gym ototnya kelihatan, tapi setelah nge-gym selesai kenapa tidak kelihatan lagi ototnya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah baik angkat beban dan push up setiap hari, dan setiap saya lakukan gerakan tersebut terasa sakit dan linu? Apa saya pengopi berat kadang bisa 2-3 gelas per hari, apakah itu bisa mempengaruhi pertumbuhan otot? Tangan kiri saya suka sakit kalau ngangkat beban atau bench press, dan saya urut kemana-mana tetap aja sakit. Sarannya sudah 10 hari olahraga dan sedikit perubahan, urutan yang baik buat pembentukan otot seperti apa ya? Saya udah latihan udah lama tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Halo everyone, assalamualaikum, welcome back with me. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Nah, kita lanjutin ya. Kenapa bangun tidur ototnya jadi menyusut? Itu karena ketika latihan itu yang lebih aktif bekerja itu adalah pembuluh darah ke otot. Jadi kelihatannya ngepam karena kita memompa ya, ibaratnya seperti balon. Kalau diburu pompa akhirnya lama-lama akan ngepam, akan membesar. Nah, ketika recovery itu kembali ke masanya. Jadi otot itu pertumbuhannya sangat tipis sekali untuk setiap sesi latihannya. Jadi bukan berarti ketika latihan terus ngepam itu ototnya, bukan. Itu adalah pembuluh darah yang bekerja aktif di saat kita latihan angkat beban. Oke, terus lagi Bang mau nanya, kenapa di saat kita nge-gym ototnya kelihatan, tapi setelah nge-gym selesai kenapa tidak kelihatan lagi ototnya? Ya kurang lebih jawabannya sama ya seperti itu tadi. Oke, next lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah baik angkat beban dan push up setiap hari, dan setiap saya lakukan gerakan tersebut terasa sakit dan linu? Apakah sudah benar? Untuk benar apa tidaknya kembali ke teman-teman yang latihan ya. Linu itu disebabkan oleh gerakan pas latihannya nggak tepat. Jadi untuk linu itu sendiri sih sebenarnya gerakannya aja yang nggak pas, atau adanya hentakan di sendi-sendi seperti misalnya push up ya. Kalau dia full itu mungkin lebihnya ke tricep ya. Itu lebih ke tricep dan ada hentakan di sendi sininya. Jadi sedikit membuat linu, dan itu juga berbahaya, lama-kelamaan itu bakal membuat persendiannya jadi rusak ya. Jadi jangan ada hentakan, fokusnya ke otot mana, atau ke dada atau ke tricep, bebas, cuma lebih kita harus konsentrasikan ke ototnya. Push. Kalau misalnya di chest kita lebih ke chest, jangan dihentakan. Hentakan itu yang membuat linu. Oke? Next lagi. Saya pengopi berat kadang bisa 2-3 gelas per hari. Apakah itu bisa mempengaruhi pertumbuhan otot? No. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan otot ya. Yang ada mungkin lebih ngejreng lagi katanya ya. Karena mungkin di situ ada kafein. Kafein itu coba lihat nanti fungsinya kafein itu apa, seperti apa. Tapi intinya itu adalah power untuk menambah tenaga. Jadi mantap banget sebelum latihan itu ngopi. 1 jam atau 30 menit sebelum latihan itu ngopi, itu bakal dapat powernya. Itu adalah pre-workout alami. Oke? Jadi kalau ditanya untuk mempengaruhi masa pertumbuhan otot, sepertinya enggak ya. Oke, next lagi ya. Tangan kiri saya suka sakit kalau ngangkat beban atau bench press 80 kilo. Oke, rasanya tuh sakit banget. Tapi udah saya urut kemana-mana tetap aja sakit. Kiranya punya obat atau apa gitu biar sembuh. Ya kembali lagi seperti yang tadi saya jawab, itu adalah gerakan yang nggak benar, atau gerakan-gerakan yang nggak pas di saat latihan. Ya seperti tadi adanya hentakan itu yang membuat sendi Anda terasa sakit, baik mungkin di sini kadang ada yang main bahu, hentakan sampai ke atas full, terus bench press atau apapun yang ada hentakan, atau baik pun tricep
yang ada hentakannya di sini itu kalau bisa jangan karena itu bakal membuat persendiannya bakal hancur. Kita lebih ke konsentrasi ke otot di mananya, saya ulangin lagi, ke tricep. Oke, kita full di tricep, full kan di tricep, bukan berarti kita harus menghentakkannya. Oke, sama di bench press juga, fokus, itu udah cukup. Oke, jadi nggak perlu harus mentok atau di shoulder dan segala macam, itu jangan ada hentakan. Jadi fokuskan ke ototnya biar hasilnya lebih maksimal daripada hentakan itu membuat persendian bakal hancur atau bakal rusak ya. Oke, kira-kira gitu. Next lagi, mohon sarannya, sudah 10 hari olahraga dan sedikit perubahan. Urutan yang baik buat pembentukan otot seperti apa ya? Apa bagusnya bagian tangan dulu atau dari dulu terus perut, kaki? Oke. Kalau mungkin gerakan body weight mungkin itu full badan ya, tapi bagi teman-teman yang latihan beban di gym, itu latihan aja bebas semuanya. Misalnya hari Senin tuh dada atau chest, terus di sisa tenaganya dimainkan di bicep atau tricep. Nah, besoknya ke bahu, balik lagi di sisa tenaganya mainkan ke otot kecil. Begitu juga selanjutnya back, leg, bebas. Jadi begitu sisa tenaganya coba diiringin dengan otot kecil seperti tangan mungkin, atau betis, ataupun abs, perut ya. Lebih maksimal lagi ketika benar-benar lelah, itu coba di kardio. Jadi hasilnya lebih maksimal pembakarannya. Cukup, nggak perlu lama-lama kardio, cukup 5 atau sampai 10 menit itu udah cukup ya. Oke, jadi kira-kira gitu ya. Oke, next lagi. Saya udah latihan udah lama tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin di video-video sebelumnya saya udah jawab kenapa nggak ada perubahan, itu banyak faktor ya. Mungkin faktor yang lebih menguatkan itu adalah seperti latihannya, nutrisinya, dan jam istirahatnya. Mungkin dari latihannya juga nggak tepat, dalam artian ya mungkin seperti yang saya bilang tadi, nggak berfokus ke otot yang dituju, lebih ke power mungkin. Sementara kita di gym ini adalah untuk mendapatkan muscle atau ototnya. Jadi lebih berfokuslah untuk latihan yang benar supaya dapat hasil yang lebih maksimal. Terus juga dengan nutrisinya, usahakan kebutuhan proteinnya harus terpenuhi, dan serat, karbo, buahan, sayuran itu harus dikonsumsi juga supaya membantu hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan massa otot itu kita harus latihan yang benar-benar maksimal banget ya. Misalnya kita udah di angkatan 9 atau angkatan 10 itu udah nggak sanggup, atau mungkin 6 atau 8 udah nggak sanggup, coba dipaksa lagi. Misal latihan di bicep, ketika angkatannya udah nggak kuat di 6 atau 8, coba dimaksimalkan lagi, paksa aja 7, turun lagi sampai menggigil sekalipun 8. Oke, 1 lagi, paksakan lagi. Oke, itu adalah namanya angkatan sampai failure, sampai semaksimal mungkin ada pemaksaan. Bukan berarti harus beban berat juga, beban yang semaksimal mungkin teman-teman yang bisa lakukan. Jangan beban benar yes, kalau latihan itu menggunakan beban berat, karena otot itu elastis mengikuti beban yang kita angkat. Tetapi kalau bebannya kita tidak sanggup angkat tapi kita memaksakan, itu bisa terjadi hilangnya min muscle connection. Jadi kita nggak bisa konsentrasi ke otot kita tuju. Percuma kita latihannya sampai begini, kalau hasilnya nggak ada juga percuma. Jadi benar-benar angkat beban-beban yang semaksimal mungkin yang teman-teman bisa angkat, mungkin sampai hitungan 4 set, masing-masing 15 repetisi. Nah, di repetisi terakhir keempat setnya teman-teman udah nggak bisa angkat di hitungan ke-8. Di hitungan ke-8 coba dipaksakan, itu nama pemaksaan, itu namanya failure. Jadi harus dipaksakan ke 9.
Oke, fokus lagi. 10. Paksa lagi sebisa maksimal mungkin. Oke, karena disitulah dapat muscle-nya. Oke, jadi kira-kira gitu ya teman-teman ya. Dan pertanyaan terakhir adalah kenapa kok beda sama yang di foto? Ya, saya lagi kondisi bulking, jadi saya nggak bisa bulkingnya itu bersih. Jadi cukup agak sedikit ya, terlalu bebas ya. Efeknya ke badannya mungkin terlalu basah ya seperti sekarang. Cuma nanti saya bakal diet ketat lagi ketika ada event-event yang memang harus atau yang ingin saya ikutin. Jadi ya beratnya itu ketika nanti pas dietnya, mungkin teman-teman yang lain bisa ikutin diet 1 bulan atau mungkin berapa minggu. Nah, saya harus ekstra diet yang cukup lama, bisa sampai 2, 3 atau 5 bulan sekalipun untuk diet supaya hasilnya maksimal. Jadi kira-kira gitu. Jadi teman-teman yang ingin tanding, kalau ingin simple dietnya, coba dari sekarang pelan-pelan atur pola makannya. Begitu dietnya juga nggak terlalu berat. Kenapa kok beda ya? Karena saya nggak terlalu atur pola makan saya, tapi saya tetap olahraga semaksimal mungkin dan memenuhi nutrisi-nutrisi yang seharusnya saya masukin. Jadi sebisa mungkin tetap saya harus lakukan itu semua. Jadi bagi teman-teman yang nggak baik jangan dicontoh, yang baik-baik aja yang dicontoh ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar, dan bagi komen-komen yang belum terjawab di video saya bakal lanjutin lagi. Oke, thanks for watching. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih.